Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlukis Mawardani dengan NIM belakang 149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen risiko pada UMKM Kedai Benciko yang ada di Subang. Nah, di sini rekan-rekan saya yaitu ada Hani Putri Andini dengan NIM belakang 150, Adeline Marcelina dengan NIM belakang 151, selanjutnya ada Linda dengan NIM belakang 152. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko. Nah, pengertian manajemen risiko itu sendiri ialah seperti yang bisa kalian lihat, manajemen risiko merupakan bagian penting dari strategi manajemen semua wirausaha. Manajemen risiko merupakan sebuah proses yang dilakukan suatu organisasi dalam menggunakan metode tertentu untuk dapat menganalisa risiko yang mungkin terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Jadi di sini manajemen risiko ini merupakan pengendalian resiko agar meminimalisir terjadinya resiko. Di sini biasanya manajemen risiko ini perlu agar perusahaan dapat bisa mengendalikan resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, di sini ada tujuan manajemen risiko. Di sini ada 7 ya. Di sini pertama untuk tujuan manajemen risiko itu sendiri mengelola resiko agar dapat menghasilkan hasil yang optimal. Selain itu, yang kedua, memberikan perlindungan terhadap perusahaan. Yang ketiga, membantu proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko atas risiko yang mungkin terjadi. Untuk yang keempat, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko yang mungkin terjadi. Mendorong seluruh individu dalam perusahaan agar berhati-hati dalam menghadapi risiko, serta membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat mensosialisasikan pemahaman tentang risiko yang mungkin terjadi pada setiap individu. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat, di mana tujuan manajemen risiko ini banyak sekali manfaatnya ya. Di mana tujuannya itu mengelola risiko agar menghasilkan hasil yang optimal. Nah, dengan adanya manajemen risiko ini biasanya untuk meminimalisir risiko serta menghasilkan hasil yang lebih optimal. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat untuk yang lainnya. Nah, untuk slide selanjutnya di mana klasifikasi manajemen risiko. Di sini seperti yang kalian tahu, banyak kan macam-macam risiko yang ada. Nah, di sini ada risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum, serta risiko kepatuhan. Nah, di sini risiko pasar. Risiko yang melekat pada instrumen dan aset yang diperdagangkan di pasar. Nah, selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas atau aset likuiditas yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada risiko kredit, di mana di sini risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada risiko operasional, di mana risiko kerugian disebabkan oleh kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, serta kerugian yang disebabkan oleh kejadian dari luar perusahaan, serta kerugian karena pelanggaran dan peraturan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada risiko strategis. Di sini ada risiko akibat ketidaktepatan perusahaan dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi, di mana kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Di sini selanjutnya ada risiko reputasi, di mana risiko akibat menurutnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko hukum. Risiko ini berhubungan dengan masalah undang-undang, legislasi, serta regulasi yang dapat mengurangi pemenuhan kontrak. Selanjutnya ada risiko kepatuhan, di mana risiko akibat tidak patuh atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini kalian bisa mengerti mengenai klasifikasi manajemen risiko karena penjelasan di sini sudah cukup jelas ya. Dan untuk di sini untuk mengenai analisis UMKM-nya, di sini ada latar belakang Kedai Benciko, yaitu UMKM yang kami analisis. Nah, Kedai Benciko ini bertempatan di Subang ya, di mana latar belakangnya adalah karena kebutuhan ekonomi untuk keluarganya serta memanfaatkan minat yang cukup tinggi terhadap jajanan seblak ini di kalangan remaja, maka pengusaha atau Bu Nina
aroma jeruk dan jeruk nipis yang kuah seblak yang dimiliki. Ini jadi memiliki perbedaan dari seblak yang lainnya. Nah, di sini kedai Denchiko ini berdiri sejak 2015 yang bertempatan di Jalan Raya Subang nomor 10. Nah, di sini untuk modal awalnya ini memiliki modal awal 3 juta sebagai modal usaha. Nah, dengan menggunakan pemasaran word to mouth, di mana dia menggunakan pemasaran dari mulut ke mulut, dari si A memiliki perasaan tentang seblak ini tuh enak nih, terus dia merekomendasikan ke orang dan akhirnya menjadi berkembang hingga saat ini. Kesuksesan usaha ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penjualan perharinya serta berkembangnya tempat usaha yang dimiliki Ibu Nina. Nah, di sini ada identifikasi resiko, di mana di sini pengertiannya ialah suatu proses mengenali, menemukan atau mengidentifikasi resiko. Nah, sumbernya itu ada lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan legal, lingkungan operasional, dan lingkungan ekonomi. Nah, banyak kan? Nah, di sini seperti yang kalian lihat, kalian bisa melihat penjelasan singkat yang dipaparkan di PowerPoint. Di sini bangunan yang kalau untuk lingkungan fisik yaitu bangunan yang dimakan usia sesuai dengan sungai yang menyebabkan banjir, gempa bumi, topan, dan perusakan. Nah, di sini berhubungan dengan fisik ya. Terus selanjutnya adalah lingkungan sosial, yaitu kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, terus permogokan pegawai, pencurian, dan perampokan. Selanjutnya ada lingkungan politik, perubahan perundang-undangan, perubahan peraturan konflik antar negara, serta selanjutnya ada lingkungan legal, di mana gugatan karena gagal pematuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada lingkungan operasional, kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan mesin, serta kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi, di mana resesi ekonomi, inflasi yang tidak terkendali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sini saya akan menjelaskan cerita singkat dari seblak Denchiko. Seblak adalah makanan Indonesia yang dikenal berasal dari Bandung, Jawa Barat, yang bercita rasa gurih dan pedas. Terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, boga bahari, atau olahan daging sapi, dan dimasak dengan kencur. Seblak basah dan mie setan Denchiko ini biasanya menyiapkan dagangannya dalam bentuk setengah matang agar pengunjung tidak terlalu lama menunggu ketika memesan seblak. Selain itu, kedai Denchiko juga menjual mie setan, yaitu mie dengan cita rasa pedas dan gurih serta biasanya level pedasnya melebihi batas normal serta memiliki banyak aneka topping yang beragam. Lalu ada sumber informasi untuk mengenal resiko. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian internal dan eksternal. Di bagian internal ada bahan baku yang disediakan setengah matang beresiko menimbulkan kerugian saat bahan baku tersebut tidak habis terjual. Lalu ada manajemen keuangan yang tidak tertata karena adanya keterbatasan pengetahuan yang diketahui oleh pemilik. Lalu yang terakhir, sikap pegawai yang kurang ramah sehingga membuat kepuasan pelanggan berkurang. Lalu ada dari eksternal, yaitu keluhan pelanggan mengenai cita rasa yang kurang. Konsisten karena pemilik tidak menggunakan alat ukur pada setiap bumbu yang disajikan. Lalu ada banyak pesaing yang muncul karena seblak mudah sekali untuk dibuat dan banyak peminatnya, sehingga membuat pelanggan melirik pesaing lain. Lalu ada teknik pengenalan risiko. Kelompok 6 mengenali risiko kedai Denchiko dengan mewawancara pemilik kedai dan bertanya mengenai pengalaman pemilik kedai saat merintis usaha serta risiko dan tantangan terberat yang dialami. Lalu ada pengukuran risiko. Usaha untuk mengetahui besar atau kecil risiko yang akan terjadi. Ada distribusi probabilitas, merupakan kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau kemungkinan jangka panjang terjadi sesuatu. Probabilitas dilambangkan dengan angka dari 0 dan 1. Dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin dan 1 menandakan kejadian atau hasil yang pasti. Lalu ada nasional risiko.
Diukur berdasarkan nilai exposure atau objek yang rentan terhadap risiko. Lalu ada sensitivitas risiko. Diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu exposure objek atau objek yang rentan terhadap risiko terhadap perubahan faktor penentu. Lalu ada volatilitas risiko. Diukur berdasarkan seberapa besar exposure atau objek yang rentan terhadap risiko berfluktuasi atau tidak tetap. Lalu ada pendekatan FAR, value at risk. Risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan level of confidence tertentu. Lalu ada matriks frekuensi dan signifikansi risiko. Teknik pengukuran yang cukup sederhana atau tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit adalah mengelompokkan risiko. Lalu ada analisis skenario, kemampuan manajer atau perusahaan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan berapa besarnya kerugian yang diperoleh. Lalu ada metode pengukuran risiko pada kedai Denchiko menggunakan matriks frekuensi dan signifikansi risiko. Karena metode ini dianggap metode teknik pengukuran yang cukup sederhana atau tidak melibatkan kuantifikasi yang rumit. Di sini saya Adeline Marcelina akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang mengembangkan standar risiko pada 3 frekuensi. Bisa dilihat dari diagramnya. Yang pertama, ada frekuensi rendah, ada di posisi A. Keluhan pelanggan mengenai cita rasa yang kurang konsisten dan bersignifikan rendah. Dan yang kedua, ada frekuensi menengah, ada di B, C, dan D. Yang B, bahan baku yang disediakan setengah matang berisiko menimbulkan kerugian. Dan posisi B bersignifikan tinggi. Yang kedua ada C, manajemen keuangan yang tidak tertata. Dan pada posisi C bersignifikan tinggi. Dan yang terakhir pada frekuensi menengah ada pada D, banyaknya pesaing yang menyerupai produk yang dijual kedai Denchiko dan bersignifikan rendah. Lalu yang frekuensi ketiga ada frekuensi tinggi pada posisi E, sikap pegawai yang kurang ramah dan dia bersignifikan tinggi. Selanjutnya, pemetaan risiko. Pemetaan risiko merupakan penyusunan risiko berdasarkan kelompok-kelompok tertentu sehingga manajemen dapat mengidentifikasi karakter dari masing-masing risiko dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap masing-masing risiko. Penetapan risiko berarti proses penetapan prioritas dalam penanganan risiko dari keseluruhan risiko yang berhasil diidentifikasi. Kita bisa lihat diagram pemetaan risiko. Risiko pertama, sikap pegawai yang kurang ramah, manajemen keuangan yang tidak tertata dengan baik terkelola, berdampak tinggi dan frekuensi terjadinya pun tinggi. Dan risiko kedua, bahan baku yang disediakan terlalu banyak dapat menimbulkan kerugian, berdampak tinggi namun frekuensi terjadinya rendah. Dan yang ketiga, risiko ketiga, banyak pesaing yang menyerupai produk yang dijual di kedai Denchiko, berdampak rendah namun frekuensi terjadinya tinggi. Dan risiko keempat, keluhan pelanggan mengenai rasa kurang konsisten, berdampak rendah dan berfrekuensi rendah. Selanjutnya, pengendalian risiko. Suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran, dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi atau perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Pengendalian risiko yang digunakan oleh kedai Denchiko adalah dengan metode fokus dan timing pengendalian risiko. Lalu selanjutnya pengendalian risiko yang dilakukan kedai Denchiko. Yang pertama, melakukan pengendalian pada pengelolaan bahan baku dengan mengatur dan mempertimbangkan dalam perhitungan bahan baku. Yang kedua, melakukan briefing kepada pegawai untuk wajib bersikap ramah serta melayani dengan baik dan benar. Yang ketiga, membuat SOP dalam pembuatan seblak dan mie setan agar cita rasa yang diberikan konsisten. Dan yang terakhir, berinovasi pada setiap menu yang ada agar tetap bisa bersaing dengan kedai-kedai kekinian yang baru dibuka dan selalu meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada timing pengendalian risiko yang dilakukan di kedai Denchiko. Yang pertama itu ada bahan baku yang disediakan setengah matang, berisiko menimbulkan kerugian karena terlalu banyak dan tidak habis. Sebelum terjadinya risiko, memperhitungkan bahan baku yang ada serta menetapkan bahan baku yang cukup untuk setiap harinya. Saat terjadinya risiko, apabila sisa bahan baku masih tersisa, maka kedai melakukan diskon malam, di mana agar menarik
menarik pengunjung untuk datang sehingga dapat mengurangi resiko bahan baku tidak habis. Setelah terjadinya resiko, melakukan konsultasi kepada orang yang berkompeten mengenai manajemen keuangan. Selanjutnya ada manajemen keuangan yang tidak tertata. Nah, yang pertama ini ada sebelum terjadinya resiko. Pemilik melakukan perhitungan yang tepat mengenai pengeluaran modal serta harus menetapkan untung yang tepat agar pemilik tidak mengalami kerugian. Selain itu, pemilik juga melakukan promosi melalui sosial media agar pelanggan tertarik untuk mengunjungi kedai Denchiko. Nah, selanjutnya itu ada saat terjadinya risiko. Pemilik melakukan perbaikan manajemen yang tepat, serta pemilik perlu adanya arahan mengenai pengolahan manajemen keuangan UMKM yang baik dan tepat. Nah, yang selanjutnya ini ada setelah terjadinya resiko. Melakukan evaluasi serta perhitungan profit. Apabila profit berkurang karena masih banyak bahan baku tersisa, maka Ibu Nina harus melakukan pengurangan bahan baku. Selanjutnya ada customer yang sangat banyak dengan pegawai yang belum datang. Sebelum terjadinya resiko, pemilik memberikan briefing kepada pegawai mengenai bagaimana cara menghandle konsumen yang terlalu banyak dan bagaimana menghadapi tekanan saat melayani konsumen. Sedangkan saat terjadinya resiko, pemilik harus turun tangan agar membantu kinerja karyawan yang kewalahan saat melayani pelanggan yang banyak dan membuat pegawainya agar tetap tenang dan tidak tertekan. Selanjutnya ada setelah terjadinya risiko. Pemilik harus memberikan pengalamannya ketika sedang melayani konsumen yang banyak agar karyawannya tidak stres dan melatih para karyawan bekerja di bawah tekanan agar mereka dapat mengatasinya lebih baik. Selanjutnya, monitoring risiko merupakan proses yang melacak dan mengevaluasi tingkat risiko dalam suatu organisasi. Lalu ada 4 tipe monitoring. Yang pertama, voluntary, tidak diwajibkan hukum tapi dilakukan untuk mereka agar belajar dari masa lalu. Yang kedua, obligatory, bersifat wajib untuk memastikan bahwa metode pemantauan dan pengelolaan risiko yang tepat telah digunakan. Yang ketiga, reassessment, yaitu penilaian risiko manajemen risiko dan sekunder maupun tersier. Yang keempat, kontinual, yaitu monitoring yang selalu berlangsung. Proses lainnya adalah monitoring dan review yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Selanjutnya, monitoring yang dilakukan di kedai Denchiko. Kedai Denchiko menggunakan monitoring risiko itu lebih ke voluntary. Kedai Denchiko belajar dari beberapa pengalaman dan dari beberapa pelanggan dan risiko-risiko yang telah terjadi. Kedai Denchiko tidak mengulangi kesalahan yang sama dan belajar dari kesalahan tersebut agar tidak terulang kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.